1 Korintus 1 ayat 1 sampai 6. Iya. Oke. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 6. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. 1 Korintus 1, 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dikurahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dengan benar kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya, terima kasih Nia. Malam Kak Suci, selamat bergabung. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman mau hadir sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita mulai tahun ini tetap dengan semangat mendalami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa lebih lagi mengisi, memenuhi, mendominasi hati pikiran kita. Kita mulai dengan tetap saya memohon partisipasi teman-teman dalam diskusi, baik secara lisan maupun tulisan di kolom chat, untuk memberi bobot lebih pada konten YouTube kita nanti. Kita gunakan logika kita, IQ kita, otak kita, dalam pengandalan kepada Allah Roh Kudus, sehingga sungguh kita bisa berbagi hasil perenungan, hasil pembelajaran di malam hari ini. Puji Tuhan. Kita awali kembali dengan melihat rangkuman surat 1 Korintus. Salutation dan thanksgiving, salam dan ucapan syukur itu masih bagian dari pendahuluan. Nanti baru masuk respon Paulus terhadap laporan keluarga Chloe tentang masalah-masalah yang timbul di jemaat Korintus. Di bagian 3 nanti, respon Rasul Paulus terhadap surat yang ditulis oleh pimpinan gereja kota Korintus. Kita malam hari ini masih di tahap introduksi. Kita malam hari ini membahas ucapan syukur yang Paulus naikkan di ayat 4 sampai 9. Kita mulai dengan mengingat kembali latar belakang dari surat 1 Korintus. Sudah kita pelajari dalam pendahuluan surat ini bahwa surat 1 Korintus ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang mengecewakan hatinya. Paulus dalam surat ini berperan sebagai seorang ayah yang coba membawa kembali ke jalan yang benar, seorang anak yang sedang melenceng jauh dari kebenaran, seorang anak yang sungguh mengecewakan hati papanya. Bagi Paulus, jemaat Korintus seperti sebuah produk gagal.
sebuah jemaat yang membuat Paulus tampak seperti rasul yang gagal. Itu latar belakangnya. Namun keadaan ini tidak menghalangi Rasul Paulus untuk mengucap syukur pada Tuhan karena mereka. Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus bisa mengucap syukur meski diperhadapkan dengan begitu bermasalahnya jemaat ini. Kita lihat di sini pola yang sering digunakan oleh Rasul Paulus dalam mengucap syukur. Pertama, mengucap syukur kepada Allah senantiasa atau selalu karena kamu, karena jemaat Korintus. Apa alasan mengucap syukur? Paulus jelaskan, Paulus elaborasi di bagian-bagian berikutnya. Ada 5 jadinya ya. Bukan sebuah ironi saat Paulus mengucap syukur. Ia pun kita yakini tidak sedang denial terhadap masalah-masalah yang menumpuk di gereja Korintus. Dia tidak sedang menghindari kenyataan, mengelak dari kenyataan yang ada. Yang atasnya Paulus mengucap syukur adalah anugerah yang ia lihat benar-benar ada dalam hidup jemaat Korintus. Itu yang menjadi dasar ucapan syukur Paulus. Jadi kita lihat malam hari ini, Paulus itu sungguh mengenal jemaat Korintus. Ia yang menginjili, yang membangun, yang mendirikan jemaat ini. Ia telah memberitakan Injil murni kebenaran sejati kepada jemaat Korintus. Saat mereka menjadi percaya, Paulus yakin kekristenan mereka kekristenan sejati. Paulus bukan rasul bodoh yang bisa dibodohi oleh orang-orang Korintus kalau memang mereka berpura-pura jadi orang Kristen. Bukan. Orang-orang Korintus, jemaat Korintus bukan seperti orang-orang Kristen zaman now yang menjadi Kristen karena dilahirkan sebagai Kristen, yang menjadi Kristen karena iming-iming teologi kemakmuran. Tetapi Paulus yang kita bahas kemarin 1,5 tahun tinggal di kota Korintus, 18 bulan tinggal di kota Korintus, mengenal jemaat Korintus bahwa anugerah keselamatan memang benar ada di, kalau tidak bisa bilang semua, ada di mayoritas jemaat Korintus. Anugerah keselamatan yang ada di hidup mereka lah yang menjadi dasar Paulus mengucap syukur. Jadi kita pahami di sini sama-sama bahwa Paulus bisa mengucap syukur saat menghadapi jemaat yang bermasalah itu karena Paulus memiliki pemahaman teologis yang benar.
kita bisa lihat di sini bahwa pemahaman teologis Paulus diurapi oleh Roh Kudus, memampukan Paulus memilah mana yang patut disyukuri, mana yang perlu dibereskan. Anugerah keselamatan yang ada di hidup jemaat Korintus itu patut disyukuri, harus disyukuri dengan segala luapan-luapan emosi mungkin ya. Namun masalah yang timbul di kota ini, di jemaat ini, itu perlu diselesaikan. Itu perlu disikapi dengan benar. Kiranya menjadi pengalaman kita bersama. Saat kita memiliki pemahaman teologis yang benar, maka oleh pimpinan Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk mengucap syukur dengan benar, didasari oleh ketulusan hati, bukan kegetiran hati. Ketulusan hati, bukan kegetiran hati, kita mengucap syukur kepada Allah. Namun bukan hanya ucapan syukur, Paulus pun sudah mulai berusaha mengalihkan fokus dari jemaat Korintus. Sudah mulai masuk kepada nasihat-nasihat peringatan teguran yang jemaat ini perlukan untuk kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi kiranya menjadi pengalaman kita bersama, kita memiliki pemahaman teologis yang benar, diurapi oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan mengucap syukur dengan tulus, bukan dengan getir hati, bukan dengan kecewa. Hidup kita tidak dikuasai oleh kecewa, oleh khawatir, oleh apapun, tetapi karena kita melihat anugerah demi anugerah dalam hidup pribadi, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kita amat sangat punya dasar untuk mengucap syukur. Namun, dalam ucapan syukur tersebut, tidak tutup mata terhadap masalah yang sedang terjadi, sehingga Paulus sudah bisa mulai memberi pesan-pesan kebenaran, menjadi intro untuk nanti Paulus di pasal-pasal berikutnya lebih detail mengurus masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Selanjutnya kita pelajari di sini bahwa ada dua pesan yang disampaikan Rasul Paulus dalam ucapan syukurnya di ayat 4-9 ini. Pertama, Paulus menekankan fakta bahwa anugerah keselamatan dan juga karunia Roh Kudus itu merupakan pemberian atau hadiah. Itu kita dapati di frasa yang dianugerahkannya, anugerahkan Allah kepada kamu, jemaat Korintus, dalam Kristus Yesus. Seluruh jemaat merupakan penerima anugerah. Jadi saat mereka bisa berkata-kata hikmat, berkata-kata dalam pengetahuan ilahi, mengadakan mujizat, bernubuat, berbahasa roh, seperti yang didaftarkan di 1 Korintus pasal 12, itu mereka bisa lakukan bukan karena mereka layak, bukan merupakan upah dari jeripayah pelayanan mereka. Bukan. Itu hadiah, itu anugerah. Saya mau melengkapi pembahasan ini dengan ayat-ayat yang baru-baru ini kita gunakan sebagai bahan renungan Bible study kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 1-4. Roma 4 1-4. Dikatakan di sini,
Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau karena taat Abraham dibenarkan, maka pembenaran itu adalah upah. Tetapi Alkitab katakan Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan ketaatannya. Kita kembali ke 1 Korintus ini. Jemaat Korintus bisa demikian luar biasa berkarunia Roh Kudus dalam ibadah-ibadah mereka, itu bukan karena mereka bekerja keras melayani Yesus sehingga mereka memperoleh upah. Bukan, semua itu merupakan gift, hadiah, pemberian. Bukan karena mereka layak menerima karunia-karunia Roh Kudus tersebut. Karena itu menjadi sebuah hal yang kontradiksi, pemberian tetapi dibangga-banggakan. Itu yang dibenahi oleh Rasul Paulus dengan mengajak jemaat untuk kembali berorientasi, berfokus pada Allah, berpusat kepada Kristus. Jangan pada pemberiannya, jangan pada karunia rohnya. Paulus mengajak, ayo ucap syukur itu kepada Allah. Fokuskan ucapan syukur kepada Yesus Kristus. Karena mereka bisa, tadi saya sudah daftarkan, mengadakan mujizat, bernubuat, berbahasa roh, itu karena mereka percaya pada Kristus. Allah yang memberikan lewat pribadi Yesus Kristus. Jadi semata-mata pemberian Allah yang mereka terima dalam nama Yesus Kristus. Pesan kedua berkaitan dengan pemahaman teologi ekskatologi. Itu dimulai di ayat 7. Paulus mengingatkan di sini bahwa meskipun mereka tidak kekurangan suatu karunia pun, tetapi mereka jauh dari kondisi kesempurnaan gereja. Masih jauh perjalanan yang harus mereka tempuh. Masih jauh. Masih jauh untuk mencapai kondisi tak bercacat di hadapan Allah. Karena itu menyombongkan karunia rohani, menyombongkan kemampuan untuk bernubuat, kemudian merasa sudah dekat dengan sempurna, merendahkan orang lain, itu sebuah ironi. Dimulai dari ucapan syukur di pasal 1 ayat 4-9, Rasul Paulus sudah mulai masuk kepada sumber masalah dari jemaat ini. Jemaat ini terlalu membanggakan kemampuan mereka berbahasa roh, bernubuat, mengadakan mujizat, menyembuhkan yang sakit. Mereka begitu bangga dengan kemampuan tersebut. Mereka merasa mereka berhak. Padahal semua itu pemberian. Tuhan Yesus tolong kita
Kita diskusi sebentar sebelum masuk ke ayat per ayat dari ayat 4 sampai 9. Dipersilakan Ibu Rini. Teman-teman. Bung mau nanya, Bung. Apa? Mungkin saya kurang paham ya, Bung. Ada nggak paham ya, Bung. Tadi kan dibilang Paulus tetap bisa ucapkan syukur meski jemaat Korintus itu, karena Paulus tuh benar-benar melihat anugerah keselamatan ada dalam jemaat Korintus seperti yang dikatakan di uh, pasal 1 ini, yang bisa dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan di ayat keempat dan kelima pun dikatakan bahwa bersyukur karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Tapi di sisi lain, jemaat Korintus itu sangat-sangat nggak sempurna sebagai gereja. Banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang masih kondisi itu jauh dari tak bercacat. Eh, apa yang membuat Paulus itu tahu bahwa eh, ia ia itu melihat bahwa anugerah itu ada dalam jemaat Korintus. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi gereja saat ini, kita bisa bersyukur seperti Paulus melihat bahwa kasih karunia keselamatan tuh ada dalam jemaat itu. Itu berdasarkan ciri apa atau standar apa gitu, Bung. Maaf kalau misalnya agak-agak apa ya, agak mungkin sayanya nggak ngerti gitu, Bung. Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum Bung Semi yang menjawab, ada teman-teman yang mau bantu jawab, Agnes, Kalora, atau Kak Suci. Yang belum kemarin nyimak aja dulu. Oke, Masih menyimak, iya. Ya nanti biar Bung Semi yang jawab pertanyaan Niar ya. Oh, ya nanti pertanyaan ini akan dijawab pas kelanjutannya. Kita akan baca dulu ayat 7 sampai 9. Nanti saya minta tolong Bu Aurora ya, Bu Aurora baca ayat 7 sampai 9 dari 1 Korintus 1. Ayat 7 sampai 9 ya. Ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Ya. Amin. Kita masuk ke ayat per ayat dari buku ini menjelaskan 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi ditegaskan, Paulus bisa mengucap syukur atas anugerah
keselamatan dalam hidup jemaat Korintus karena ia sungguh mengenal mereka, seperti seorang ayah mengenal anak-anak. Dan anugerah yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan hanya anugerah keselamatan, tetapi karunia Roh Kudus yang ia lihat itu nyata dalam hidup jemaat Korintus. Menjawab pertanyaan liar tadi, saya coba bandingkan dengan pengalaman dari Petrus ketika memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah. Berkata demikian, ini memberitakan Injil dalam Yesus Kristus, keselamatan dalam Yesus Kristus. Sedang menginjili keluarga Cornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, yaitu Cornelius dan keluarganya. Mereka orang-orang non-Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi, menjawab pertanyaan Miniar, pertama adalah tandanya mengenal seperti seorang ayah kepada anaknya. Kedua, manifestasi Roh Kudus dalam hidup jemaat tersebut. Ini yang memberi keyakinan bagi Rasul Paulus bahwa jemaat Korintus yang pernah ia gembalakan, ia layani selama 1 tahun 6 bulan ini, memiliki benih iman yang sejati. Itu jawaban saya. Kiranya dapat dimengerti. Paulus begitu yakin bahwa jemaat ini memiliki anugerah, menerima anugerah keselamatan. Nah, masuk kepada masalah. Masalahnya adalah mereka terima apa yang merupakan anugerah karunia, tetapi mereka mengutamakannya lebih dari Allah yang memberikan anugerah. Jadi salah satu keprihatinan utama Paulus dalam surat 1 Korintus adalah respon jemaat terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Mereka salah dalam merespon karunia-karunia ini. Seperti yang didaftarkan di 1 Korintus pasal 12. Karunia bagi mereka utama, lebih utama daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Mereka terus dan terus saja
membangga-banggakan karunia rohani. Bahkan mereka bersaing dalam ibadah-ibadah untuk menunjukkan kerohanian mereka. Nah itu Paulus ubah cara pandang mereka, ubah fokus, berusaha mengalihkan fokus. Jangan lagi menekankan karunia. Karunia itu hanya bisa diterima, dinikmati, jadikan pelayanan untuk membangun orang lain. Jangan pernah fokus pada karunia ini, mendewakan, memberhalakan. Tapi ubah fokus pada betapa bermurah hatinya Allah. Betapa kasihnya Allah. Jemaat Korintus yang masa lalunya kelam, bahkan saat sudah diselamatkan, masih saja bermasalah. Tapi Tuhan tetap mau bekerja dalam hidup mereka. Itu yang harus jadi fokus. Itu yang perlu diperhatikan dan diperhatikan. Diusahakan untuk makin dihargai. Itu respon yang benar terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Ayat 5. Di sini Rasul Paulus menyebutkan dua karunia Roh Kudus, perkataan dan pengetahuan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Ini menunjuk pada karunia Roh Kudus dan segala macam pengetahuan. Ini juga menunjuk pada karunia Roh Kudus. Paulus sedang bilang, kamu menjadi kaya itu karena kelimpahan surga dicurahkan kepada kamu yang sesungguhnya sama sekali tidak layak menerima kelimpahan surga. Kamu menjadi kaya dalam segala hal. Dalam 1 Korintus 12, dua karunia ini, perkataan pengetahuan, menempati dua posisi teratas. Itu di 1 Korintus 12 ayat 8. Tampaknya dua karunia ini menjadi andalan jemaat Korintus. Dua karunia yang mereka bangga-banggakan. Besar kemungkinan mereka merasa jago dibandingkan dengan jemaat di kota-kota lain. Sekali lagi kita melihat dalam rangkaian ucapan syukur Paulus, ia sudah menyisipkan hal-hal yang menjadi permasalahan yang harus dibenahi. Di ayat ini Paulus mengajak jemaat Korintus mengalihkan fokus mereka dari karunia Roh Kudus yang memang pada kenyataannya melimpah dalam ibadah-ibadah mereka. Alihkan fokus kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Kita diajari hari ini untuk tidak memberhalakan karunia rohani. Mari mendewakan Kristus.
Jemaat, Rasul Paulus ingatkan, jemaat Korintus kaya secara rohani, itu karena Yesus sudah menjadi miskin demi mereka. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Fokus hidup mereka harus diubah. Ini awal dari pemulihan dalam gereja ini. Fokus pelayanan mereka, fokus kebanggaan mereka harus berubah. Mereka harus benar-benar menyadari mereka ada sebagaimana mereka ada. Ibadah mereka begitu hidup. Selalu ada nubuat, ada bahasa roh, ada mujizat, kesembuhan. Selalu ada dalam ibadah mereka. Itu terjadi karena Yesus Kristus menjadi miskin supaya mereka kaya. Saat mereka membanggakan diri, mereka sedang menghina Yesus Kristus. Menjadi peringatan kita bersama supaya kita fokus kepada Kristus. Dengan berfokus kepada Kristus, maka jemaat di Korintus selanjutnya dimampukan untuk memaksimalkan penggunaan karunia-karunia rohani. Bahwa karunia-karunia tersebut digunakan untuk membangun jemaat, puji Tuhan. Bahasa ekstremnya, tidak usah berbahasa roh jika jemaat tidak dibangun. Itu bahasa ekstremnya menjadi peringatan kita bersama. Pertama, jangan merasa lebih dewasa rohani hanya karena kita berbahasa roh. Kedua, mari pastikan bahasa roh kita membangun jemaat. Saat berfokus kepada Kristus, jemaat dimampukan memaksimalkan penggunaan karunia Roh Kudus, maka jemaat akan terbangun. Paulus memberi contoh jemaat yang terbangun, jemaat yang terus dibangun. Itu di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus bersaksi, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus tidak katakan bahwa jemaat ini banyak bernubuat, banyak berkarunia Roh Kudus, bukan. Paulus katakan betapa hebatnya jemaat ini, indikasinya adalah selagi dicobai dengan berat, mereka bersukacita. Dalam miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Inilah gunanya karunia Roh Kudus. Tentu bukan berarti jemaat-jemaat di Makedonia tidak memiliki karunia Roh Kudus. Tetapi bagaimana, fokus kita adalah bagaimana supaya karunia Roh Kudus membuat jemaat sebuah gereja itu dewasa.
Kalau bertahun-tahun begitu saja, tetapi terus-menerus berbahasa roh, itu perlu pertanyaan besar. Mungkin dalam ibadah-ibadah jemaat Makedonia tidak seheboh jemaat Korintus, tetapi yang jelas karunia Roh Kudus yang mereka terima sama-sama ya, semua jemaat itu menerima. Nggak ada satupun yang layak. Saat mereka terima karunia Roh Kudus, mereka gunakan secara benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga mereka dimampukan bersukacita dengan meluap-luap saat dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Itu karya Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar malam hari ini. Jangan fokus pada hebohnya ibadah yang dilengkapi dengan berbagai bentuk karunia roh. Tetapi mari gunakan setiap karunia roh dalam hidup kita untuk membangun jemaat, membangun saudara seiman. Semata-mata demi hormat kemuliaan Kristus. Ayat 6 dikatakan di situ sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kamu. Kembali pada pertanyaan Niar tadi, saat melayani jemaat Korintus, Rasul Paulus melihat peneguhan-peneguhan ilahi terhadap kesejatian iman mereka. Mereka dengar kesaksian tentang Kristus dan Paulus melihat peneguhan di antara jemaat. Bentuknya, kalau kita bandingkan dengan Petrus melayani Cornelius, bentuknya adalah karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus merupakan peneguhan bahwa orang-orang tersebut benar-benar diselamatkan. Membuat seperti Petrus berkata, bolehkah orang mencegah membaptis orang-orang ini? Mereka sudah berbahasa roh. Mereka sungguh sudah menerima anugerah keselamatan. Mereka mewarisi surga bersama-sama dengan kita. Apa yang dapat menghalangi orang-orang ini untuk dibaptis? Nggak ada. Ini tentu pertanyaan retorik. Nggak ada yang bisa mencegah orang-orang ini untuk dibaptis dengan air. Paulus yakin bahwa mereka jemaat Korintus bukan seperti sekarang ini. Sekelompok orang yang bermain Kristen-Kristenan dengan les bahasa rohnya, les nubuatnya. Terus didorong untuk bernubuat, kemudian ada yang diterjemahkan mungkin. Bukan seperti itu pengenalan Paulus terhadap jemaat Korintus. Ayat 7 sudah mendekati bagian-bagian akhir. Paulus mulai masuk di ayat ini kepada pemahaman eskatologis. Kita melihatnya dalam frasa, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata penyataan ini, revelation ini, menunjuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Saat Paulus gunakan penyataan Yesus Kristus, itu ia sedang menunjuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Dan ayat ini menjelaskan, sementara jemaat Korintus menantikan penyataan Yesus Kristus, kedatangannya kedua kali, jemaat ini dijelaskan dalam ayat ini, mereka tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Ini merupakan sisi lain dari frase di ayat 5. Kaya dalam segala hal. Jadi jemaat ini
jemaat yang memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bertumbuh secara rohani. Dewasa, terus bertambah dewasa. Mereka tidak kekurangan karunia Roh Kudus. Baik ketika dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota lain, juga saat dibandingkan dengan kondisi normal expectation dari orang Kristen yang memiliki Roh Kudus. Mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Mereka tidak kekurangan karunia-karunia Roh Kudus yang mereka butuhkan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Ayat 8. Paulus percaya bahwa Allah yang telah memulai apa yang baik dalam hidup jemaat Korintus akan menyelesaikannya pada waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ini keyakinan Paulus. Tentu sepertinya sulit kita terima, karena saat itu Paulus sedang menerima laporan bahwa jemaat ini begitu bermasalah. Parah penyakitnya. Hampir mati mungkin secara rohani. Namun karena Paulus sudah melihat anugerah keselamatan, maka Paulus yakin dengan bantuan suratnya, bantuan peringatannya, jemaat ini akan sampai kepada titik akhir di mana dikatakan mereka akan blameless, tanpa cacat, saat Yesus datang kedua kali. Ini yang sulit kita pahami, khususnya kita yang bergabung di aliran Pantekosta, kita akan lebih cenderung kepada tanggung jawab kita merespons surat seperti ini. Gimana tanggung jawab kita dulu dong? Kembali kepada pembahasan antara kubu Calvinis dengan kubu Arminius, kita perlu seimbangkan. Hari Jumat kemarin kita sudah bahas hal itu. Saya pun sudah share di WA. Dalam ayat-ayat ini, Paulus sedang fokus pada kemampuan Allah untuk membuat jemaat yang bermasalah ini, nanti pada akhirnya mereka akan blameless, tanpa cacat celah, menyambut Yesus datang kedua kali. Ini menjadi fokus Paulus di ayat ini. Bukan fokus pada tanggung jawab jemaat Korintus untuk berubah, bukan. Sekali lagi, ini isu yang perlu kita tarikannya tuh benar-benar imbang. Tensionnya tuh benar-benar pas. Sehingga kita bisa menerima dengan benar pemahaman-pemahaman semacam ini. Kita tidak jatuh kepada salah satu ekstrim yang membuat kita kerdil rohani. Saat tensionnya pas, kita pasti bertumbuh secara rohani. Sekali lagi, dalam ayat-ayat ini, dalam ucapan syukur Paulus sedang fokus pada Allah di dalam Yesus Kristus, pada kesetiaannya, pada kemampuannya membuat bagaimana caranya orang-orang yang sedang bermasalah ini sampai kepada titik di mana mereka tak bercacat menyambut Yesus datang kedua kali. Tentu peneguhan semacam ini kita butuhkan dalam perjalanan kekristenan kita. Karena kita banyak kali merasa lelah dengan diri sendiri. Melihat diri begitu banyak dosa. Sangat sulit untuk berubah. Sangat lambat pertumbuhan rohani kita. Terkadang kita, bahkan sering kita
merasa lelah dengan diri sendiri. Jaminan yang Paulus berikan di ayat ini memberi kita semangat baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memberikan kita garansi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kita lemah, datang pada Kristus. Dia akan kuatkan. Saat kita jatuh dalam dosa, ingat Yesus, panggil nama Yesus. Dia akan mengangkat kita kembali. Saat akibat dosa, dia hukum kita. Dia buat kita menderita supaya kita kapok. Kita berusaha tetap dekat dengan dia, percaya pada prosesnya, percaya pada pendisiplinan, belajar dan belajar kita. Bahkan ada saat mungkin kita sempat merasa meragukan kesetiaan Allah. Ayat-ayat seperti ini meyakinkan kita. Dia Allah yang setia, dia yang telah memulai apa yang baik dalam hidup kita. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Ayat 9, Paulus mengakhiri ucapan syukurnya dengan mengumandangkan kesetiaan Allah. Haleluya. Haleluya. Paulus yakin permasalahan jemaat Korintus tidak mengubah kesetiaan Allah. Bahkan kita bisa mengerti bahwa teguran Rasul Paulus merupakan salah satu bukti kesetiaan Allah terhadap umat yang sudah ia selamatkan, yang sudah ia bawa kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Jangan menyerah apapun yang iblis tuduhkan kepada kita. Ia Allah yang setia, apa yang baik yang sudah ia mulai akan ia selesaikan dengan caranya. Jangan menyerah apapun yang iblis tuduhkan. Apapun yang manusia vonis tentang kita. Jangan menyerah. Baik rekan-rekan yang ikut Zoom malam ini, maupun yang mendengar rekaman yang di YouTube, jangan pernah menyerah. Puji Tuhan. Paragraf terakhir. Buku ini mengajak kita belajar dari jemaat Korintus yang salah merespon karunia Roh Kudus dengan memperingati kita untuk tidak jatuh ke dalam salah satu ekstrim. Ada dua ekstrim. Ekstrim pertama seperti jemaat Korintus yang fokus kepada karunia-karunia Roh Kudus. Bagaimana spektakulernya ibadah-ibadah mereka. Terus dikondisikan supaya spektakuler. Ini ekstrim pertama. Berperilaku, bersikap seperti jemaat Korintus. Corinthian like. Fokus kedua adalah menolak alergi terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Mencurigai segala bentuk manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Dua ekstrim ini kita waspadai supaya kita bisa, sekali lagi, tensionnya, tegangannya pas. Itu yang membuat pribadi kita bertumbuh, jemaat bertumbuh. Kita bisa hadapi apapun dengan sukacita yang meluap-luap seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Biar kita imbang. Kita tidak mendewakan karunia rohani, tetapi kita terus mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tetap rindu dan rindu supaya manifestasi Roh Kudus itu bisa dideteksi oleh indera kita, oleh indera setiap orang yang hadir tengah-tengah ibadah kita. Itu kita perlu, itu kita minta dari Tuhan. Jangan kita alergi terhadap karunia-karunia rohani. Namun
terus diingatkan, tidak mendewakan, tidak memberhalakannya, tapi kita gunakan bagaimana nikmatnya suasana surga, bagaimana spektakulernya karunia-karunia Roh Kudus. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk membangun jemaat, sehingga jemaat bertumbuh. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita tutup dengan diskusi. Saya persilakan Ibu Rini. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boleh, atau menambahkan juga boleh. Kalau tidak ada, kita tutup Bible study kita malam ini, biar kita tetap berfokus kepada Tuhan, kepada Kristus, bukan berfokus pada karunia yang Tuhan sudah beri buat kita. Tapi biar kita tetap fokus kepada Tuhan. Nanti saya mohon Kak Suci yang tutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyapa kami sampai pada saat malam hari ini. Terima kasih kalau hati, pikiran kami dapat merespon kehadiran Engkau di dalam Bible study kami, sekalipun kami ketemu dalam media Zoom ini Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk memahami kembali Tuhan, betapa hidup kami ini harus tetap berfokus kepada Engkau, dan semua hati, pikiran, dan kehendak kami Tuhan harus berpusat kepada Kristus sendiri sebagai Tuhan kita hidup sendiri. Terima kasih Tuhan, berikan kami terus kerendahan hati Tuhan, dan berikan kami hikmat Tuhan, supaya kehidupan kami ini Tuhan boleh memberkati orang di sekitar kami, apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujilah Tuhan, terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Berkati terus Tuhan Yesus untuk Museni dan Mama Rini, dan begitu juga dengan kami yang hadir pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang Kau taruhkan di hati dan pikiran kami akan kehidupan kami, itu benar-benar dari Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kesehatan, berikan karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan keluarga Museni dan Rini. Terima kasih Tuhan, kami tutup pembelajaran kami pada saat malam hari ini. Pertemukan kami kembali di kegiatan kami yang lain di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup. Dalam namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam.